Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi, hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai kita punya ungkapan yang menyakitkan cucu-cucu Nabi atau pecinta cucu Nabi. Di saat kita sudah bicara tentang habaib, tentang syarif, tentang sayyid, hati-hati. Jangan sampai dengan nada perendahan, nada ngolok, nada ngejek. Itu cucunya Nabi, sebab itu sudah menjadi istilah. Disebut habib, itu istilah cucu Nabi. Disebut syarif, istilah cucu Nabi. Kalaupun Anda tidak cocok di dalam urusan politik dengannya, pemikiran dengannya, bukan berarti harus Anda rendahkan. Anda berbeda, diskusi, debat, iya. Tapi bukan berarti merendahkan, karena ada istilah itu nyambung ke Rasulullah. Masalah apa tadi? Imam besar. Kemudian setelah itu apa? Habib, Sayyid, Syarif. Jadi begini loh ya, kalau kita kembali kepada bahasa, ada dzurriyyah baginda Nabi SAW, cucu Nabi ada. Dari Sayyidina Hasan sampai Sibtain. Keturunan daripada Sibtain, Sayyidina Imam Hasan, Imam Husin, sampai keturunan sampai hari kiamat. Itu adalah dzurriyyah Rasul SAW. Ini kita letakkan di sini dulu. Kemudian masalah secara bahasa. Jadi, secara bahasa, Syarif, Sayyid, apalagi tadi? Habib, itu secara bahasa tidak menunjukkan kepada ahli bait. Sebab Habib itu secara bahasa. Habib itu secara bahasa adalah sifat musyabbahah yang artinya adalah al-mahbub dan al-muhib. Habib artinya mencintai dan juga bisa diartikan dicintai. Unik bahasa. Ini cara bahasa. Adapun Syarif adalah orang yang mulia. Syarif sama sifat musyabbahah. Syarif mulia, maknanya mulia. Rafi'ud darajatin, rafi'ul makanati. Orang yang tinggi makanannya adalah syarif. Makanya siapapun bisa digelar secara bahasa, ini Habib karena dia mencintai atau dicintai. Syarif karena dia punya kemuliaan, atau Sayyid yang mengungguli yang lainnya atau memiliki. Itu secara bahasa. Tapi kalau sudah menjadi istilah, beda. Dan istilah ini adalah setiap kaum kadang punya istilah. Misalnya daerah Hadramut, itu Habib itu adalah sudah menjadi istilah untuk dzurriyyah Nabi. Sah. Maka di saat menyebut keturunan Nabi dengan Habib, sah. Di Mesir sana istilah Syarif, Asraf, sah. Di tempat lain istilah Sayyid juga sah. Karena menjadi istilah. Kalau bahasa beda istilah. Kalau bahasa secara bahasa maknanya tadi jelas. Kalau sudah menjadi istilah ya sah. Kalau ada orang turunan Nabi kok disebut Habib, loh memang kenapa? Seharusnya disebut Syarif. Yang lain bukan. Keturunan Nabi disebut Syarif, sebenarnya Habib. Loh, semua itu istilah dikembalikan kepada siapa yang membuat istilah. Jangan dikembalikan kepada makna lafaz. Makna lafaznya nggak nyambung memang. Makna lafaznya, makna lafzinya, semua orang bisa. Semua orang bisa disebut Habib, bisa disebut Sayyid. Anta Sayyid, Sayyidi tuanku, bosku. Anta Habibi, anta kan cintai. Habib, itu dari secara bahasa. Tapi kalau sudah menjadi istilah, maka maknanya Habib istilah. Digunakan gelar untuk dzurriyyahnya Nabi SAW. Syarif istilah bagi yang menggunakan, digunakan untuk dzurriyyah Rasulullah SAW. Sayyid istilah digunakan untuk Nabi. Ini bukan secara bahasa. Oh, kita naik bis kalau negeri Nabi Sayyid. Oh Sayyid, oh langsung saya jadi dzurriyyah Nabi. Oh enggak, itu secara bahasa. Bukan. Ya tolonglah, ini kadang-kadang orang main bahasa membingungkan orang. Sudahlah. Habib di Indonesia adalah dzurriyyah Nabi SAW. Kalau kita memanggilnya Syarif juga sah, memanggil Sayyid juga sah. Karena itu sudah menjadi istilah. Menjadi istilah. Jadi gelar Sayyid, Syarif itu adalah dzurriyyah Nabi SAW. Adapun dalam hadis isyarat ada dari Nabi misalnya waktu menunjuk Sayyidina Hasan, waladi hadza sayyidu syababi ahlil jannati misalnya. Anakku ini, Hasan ini akan menjadi pemimpinnya pemuda-pemuda ahli surga. Misalnya itu. Atau waktu nyebut Sayyidina Husain minni wa ana minhu. Ahabballahu man ahabbahu sayyidina. Ahabballahu man ahabbahu sayyidina. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Ahabba istilah. Makanya orang Hadramut menggunakan Habib, ada isyarat sini. Ahabbahullahu. Harus dicintai. Sayyid tadi ada Sayyidu Syababi ahli jasa. Jadi waktu memberi gelar itu pun juga ada dihubungkan dengan makna yang ada. Jadi yang jelas kalau sudah Sayyid sebagai istilah,
Habib istilah, Syarif istilah jangan digalikan ke bahasa. Kalau waktu ngomong secara bahasa babnya beda. Kalau saya nyebut keturunan Nabi, Sayyid, Habib, Syarif sah. Secara makna istilahi, karena itu adalah mengarah pada dzurriyyah Nabi SAW. Apakah keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husin? Memang sebagian membedakan Sayyidina Hasan, Syarif, Sayyidina Husin ini beda. Itu adalah pembedaan saja. Dan suka-suka orang. Yang jelas, yang dimaksud mereka itu adalah dzurriyyah Nabi SAW. Kemudian setelah itu, nasihat untuk semuanya, nuhibbukum fillahi. Kami mencintai Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kami ingatkan, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai kita punya ungkapan yang menyakitkan cucu-cucu Nabi atau pecinta cucu Nabi. Di saat kita sudah bicara tentang habaib, tentang syarif, tentang sayyid, hati-hati. Jangan sampai dengan nada perendahan, nada ngolok, nada ngecek. Itu cucunya Nabi, sebab itu sudah menjadi istilah, disebut habib. Itu istilah cucu Nabi. Disebut syarif, istilah cucu Nabi. Kalaupun Anda tidak cocok di dalam urusan politik dengannya, pemikiran dengannya, bukan berarti harus Anda rendahkan. Anda berbeda, diskusi, debat, iya. Tapi bukan berarti merendahkan, karena ada istilah itu nyambung ke Rasulullah. Jangan, wah Habib apa, Habib. Hati-hati. Di saat diberi gelar Habib, itu adalah karena sisi sambung ke Rasulullah. Yang tidak punya sambung tidak digelar itu. Secara istilah. Maka ayo kita jaga hati kita. Kita punya urusan dengan Nabi loh ya. Jangan sampai kita ngaku cinta Nabi, umat Nabi, akan tapi kita tidak bisa menghargai cucunya. Kalau ada cucu yang tidak sesuai pemikirannya dengan kita, bukan berarti kita harus merendahkan gelar yang nyambung kepada Nabi. Ya tetap saja dia adalah Habib, maknanya adalah dzurriyyahnya Rasul. Kalau ada yang bermaksiat, ada salah, ini babnya beda. Hati-hati urusan dengan Rasulullah ini. Maka kami ingatkan, mungkin ada saudara-saudara yang kami cintai, ya mungkin karena gesekan masalah politik atau masalah-masalah sesuatu, lalu dengan para habaib atau para sadah atau para asyraf, itu urusan-urusan itu sampai sebatas itu saja. Bukan langsung kita menodai, mencela kehabaibannya, kesyarafannya atau kesayyidannya. Kenapa? Itu sudah mengarah kepada kedengkian pada dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah. Kita, wah saya tidak cocok dengan dia, ya tetap gelarnya lagi aja. Besok kemarin lagi cocok disebut Habib ini, giliran marah langsung. Lu nggak boleh begitu, tetap saja. Kalaupun Anda tidak setuju kesalahan, salah tetap. Karena sampai kapanpun dia tetap dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun masalah salah, dia manusia misalnya, nggak cocok saya dengan dia. Tapi tolong ini risalah cinta untuk Anda semuanya. Supaya Anda tidak gagal untuk menuju pada Rasulullah. Anda harus sampai kepada baginda Nabi. Maka segala sesuatu yang ada urusannya dengan baginda Nabi hendaknya kita waspada dan hati-hati. Khususnya berkenaan dengan dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini saja. Dan kami mohon maaf, mungkin yang karena ini pertanyaan dari masyarakat ini biasanya ada sangkut pautnya dengan orang, mungkin ada orang berkata, kami mohon maaf dengan siapapun yang telah mengucapkan atau membahas masalah habaib atau tadi masalah imam besar, yang ini bukan kami membantah Anda. Biasanya ada yang menggunakan YouTube ini adalah Buya membantah. Enggak, kami tidak bantah-bantahan. Kami menjelaskan. Kalau Anda berbeda dengan kami, memang tidak selamanya orang harus sama. Tapi tidak perlu kita bermusuhan. Jadi ini saya tidak membantah omongan Anda yang tadi, yang masalah tadi. Karena ini pertanyaannya ada orang ngomong, ada tokoh ngomong. Kami tidak menghantam mereka, tidak. Kami menjelaskan agar semuanya kembali kepada yang semestinya, supaya tidak ada penggelabuan, tidak ada penipuan, tidak ada fitnah. Kami jelaskan. Dan mungkin juga yang mengatakan tadi, yang mengingkari istilah imam besar atau yang membeda-bedakan tentang syarif, itu karena mereka belum tahu tentang hal ini. Jadi ya tidak ada masalah, wajar. Orang tidak semuanya harus tahu kok. Orang tidak semuanya harus tahu. Kalau tidak tahu selesai. Oh gitu. Turunnya masalah syarif, kemudian Sayyid Habib itu maknanya begitu. Selesai sampai di situ. Insya Allah ahli insaf semuanya. Mohon maaf ya. Jangan sampai diadu. Kadang-kadang ini langsung kepada yang ngomong, Buya dijejer. Buya ini, Syekh ini diantem sama Buya. Innalillah. Tolong menggunakan YouTube kami, tolong gunakan dengan adab. Kami tidak membuat musuh kepada siapapun. Tugas kami adalah yang kami tahu, kami jelaskan. Dan jika kalimat kami menyakitkan, saya manusia seperti yang lainnya, maka kami mohon maaf. Selesai.
Nuhibbukum fillah, kami cintai Anda karena Allah. Wallahu a'lam bishawab.